Kalian ngerasa nggak sih kalau suhu bumi itu semakin panas? Itu tuh karena lapisan ozon yang melindungi kita dari sinar UV semakin menipis. Nah, fenomena itu disebut dengan lubang ozon. Teman-teman, sebelum kita membahas apa itu lubang ozon, kita perlu tahu apa sih lapisan ozon itu. Nah, jadi lapisan ozon adalah lapisan yang berada di stratosfer. Lapisan ini berfungsi untuk menyerap radiasi matahari, lebih tepatnya sinar UV. Nah, lapisan ozon ini terletak di ketinggian 15-30 km di atas permukaan bumi. Teman-teman, setelah kita tahu apa itu lapisan ozon, sekarang kita akan bahas apa itu lubang ozon. Jadi, lubang ozon adalah penipisan lapisan ozon yang terjadi akibat masuknya gas-gas yang berbahaya ke dalam atmosfer, seperti klorin dan bromin. Kedua gas tersebut masuk akibat adanya kegiatan industri dan juga kegiatan manusia yang lainnya. Kegiatan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak, khususnya bagi kesehatan dan juga lingkungan sekitar. Bahkan juga dapat memicu mutasi genetik dan juga perubahan sistem imun tubuh. Bahan penipis ozon itu sangat banyak sekali. Salah satu di antaranya yaitu klorin. Klorin biasanya terikat pada suatu unsur atau senyawa seperti CFC atau klorofluorokarbon. Selain itu, klorin juga merupakan gas beracun yang memiliki warna kuning kehijauan dan memiliki sifat yang sangat korosif. Selain itu, klorin sendiri juga merupakan bahan kimia dan sangat berbahaya. Selain itu, kita harus mengetahui juga apa sih sifat-sifat dari klorin. Sifat-sifat dari klorin itu yang pertama, tidak mudah terbakar. Yang kedua, sangat tidak stabil. Dan yang ketiga, mudah bereaksi dengan banyak zat, membentuk zat kimia yang lain. Yang terakhir, apa sih dampak jika kita terkena klorin secara berlebihan? Jika kita terkena gas klorin berkenaan secara langsung dengan klorin secara jumlah banyak atau berlebihan, itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan, sesak napas, bahkan juga kematian. Dan yang terakhir, dampak klorin itu bisa menyebabkan iritasi mata, tenggorokan, dan paru-paru. Seperti yang telah kita ketahui bahwa unsur klorin juga terdapat dalam senyawa karbon tetraklorida atau CCl4. CCl4 merupakan senyawa kimia yang dahulunya banyak digunakan dalam produk pembersih mesin, cairan dry cleaning, dan alat pemadam api tertentu. Namun, siapa sangka bahan-bahan ini dapat naik ke atmosfer dan mengeluarkan unsur klorin yang sangat berbahaya bagi ozon. Jadi teman-teman, CCl4 itu adalah gas yang stabil dan dia bertahan di permukaan bumi sehingga naik di lapisan stratosfer. Di sana, sinar UV dapat memecah melalui proses fotodisosiasi yang kemudian menghasilkan radikal bebas berupa klorin. Kemudian, klorin menyerang lapisan ozon, di mana klorin nanti membentuk ClO dan O2. Kemudian, ClO sendiri bereaksi dengan oksigen bebas di udara, yang di mana nanti klorinnya dapat merusak lapisan di bumi atau ozon. Proses ini berulang terus sehingga dapat merusak lapisan ozon. Karena dianggap berbahaya, CCl4 ini dilarang dan dibatasi di berbagai negara loh, sehingga banyak industri yang memilih untuk beralih ke pelarut ramah ozon seperti pelarut berbasis air, CO2 cair, bahan organik ramah lingkungan, berkoloetilen, pelumas berbasis air, dan teknologi pembersihan uap. Tahu gak sih, ternyata pelumas pakaian yang biasa kita gunakan untuk mencuci juga mengandung unsur klorin loh. Ia terikat dalam senyawa NaClO yang ketika digunakan dalam air akan mengeluarkan klorin aktif. Meskipun tidak secara langsung merusak ozon stratosfer, tapi jika penggunaannya dalam jumlah besar dan jika terjadi pembakaran tertentu, maka ia akan mengeluarkan senyawa klorin reaktif dan berpotensi untuk mempengaruhi ozon. Yuk kita buktikan apakah pemutih pakaian ini mengandung klorin. Pemutih pakaian mengandung natrium hipoklorit, senyawa yang bersifat oksidator kuat. Sedangkan Fanta mengandung asam, gula, dan pewarna makanan.
Ketika klorin dari pemutih pakaian bereaksi dengan asam di Fanta, terjadi reaksi redoks yang bisa menghasilkan gas klorin, dan warna Fanta yang memudar dikarenakan pewarna makanan dioksidasi oleh klorin. Yuk jadi konsumen yang peduli, cari produk yang